Nah, Pernah sampai tengkar nggak, Gus? Tidak hanya tengkar, dibacoi saya. Oh. Ya itu tidak hanya bertengkar, itu sudah bertengkar itu namanya bisa dikatakan ngomel atau hanya jotos. Ini udah main yang namanya senjata tajam. Senjata tajam. Nah soal mempan tidak mempan itu bukan urusan saya, urusan yang buat saya. Ya. Ya kebetulan saya aja tidak mempan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar Semarang TV. Saya sekarang berada di Pondok Pesantren Istighfar Tombo Ati, Jalan Purwosari, Perbalan Gang 5 nomor 755, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara. Pondok pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Kuswanto atau yang lebih dikenal dengan Gus Tanto. Ini bukan pesantren biasa, tapi pesantren yang sangat unik, dikenal sebagai pesantren preman, kiainya dikenal sebagai kiai jalanan. Nah, malam ini saya alhamdulillah bisa bertemu langsung dan nanti akan bincang-bincang dengan Gus Tanto. Sugeng dalu Gus Tanto. Alhamdulillah berkah. Sehat Gus. Amin amin Pak. Nuwun sewu, ini saya dari Radar Semarang pengen tahu tentang pesantren ini Gus. Ini pesantren ini dikenal sebagai pesantren preman. Itu ceritanya gimana Gus? Oh, sebetulnya kalau perjalanannya itu kalau dulu sebelum saya lulus SMA itu hanya kumpul-kumpul biasa. Ya. Dikarenakan ya melihat kondisinya asal-usul Perbalan itu sudah dikenal yang namanya brokilnya Semarang, ibaratnya di Amerika itu brokilnya Semarang. Namanya Perbalan aja itu yang namanya di sini kan Perbalan Purwosari, yang sebelah sana Purwosari Perbalan. Iya. Perbalan itu kalau bahasa Belanda perbal itu dicidik. Ya. Berarti masyarakat sini itu banyak bersoalan dengan hukum waktu itu. Sampai dari saya kecil, sebelum saya lahir dari 60 sampai saya lahir saya 66 sampai sekarang itu perjalanan saya remaja tidak bengek itu selalu berurusan. Ya, saya kalau merubah tidak bisa, cuma keinginan saya mengurangi. Iya. Nah kalau ingin mengurangi harus tahu persis gimana sepak terjangnya dia. Terus saya terjun di jalanan. Nah, pertama ya enggak banyak, cuma 1-2, terus lulus SMA, terus hanya Yasin Tahlil. Nah, saya lanjutkan terus sampai perjalanan dari rumah ke rumah. Akhirnya terjadilah titik-titik Allah 2004 awal ada pondok ini. Iya. Ya, akhirnya teman-teman tidak sebetulnya semua orang tuh bisa. Iya. Yang penting niatnya satu, gimana toh rasanya kalau nyakiti orang itu kita sakit enggak. Metodenya mudah. Iya. Kalau sakit jangan nyakiti orang. Iya. Cuma itu aja. Iya. Kita kumpul bareng merasakan gimana toh kalau orang disakiti nggak enak toh, maka itu jangan menyakiti. Cuma itu aja. Akhirnya kumpul-kumpul memang latar belakangnya dari awal memang orang-orang yang kebanyakan orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Gitu. Iya. Itu asal muasalnya. Jadi betul ya Gus, itu mohon maaf istilah-istilah ini pemirsa. Itu santri-santrinya itu mantan preman, mantan gali, mantan peminum gitu, mantan perampok gitu. Ya, kalau ditarik ulur komplit Pak, ini komplit semua, dari maksiat apa sudah ada semua. Ya. Dari bahkan yang dari asal usulnya bekas membunuh orang. Ya komplit. Lah akhirnya mau kumpul, yang penting kumpul dulu, kumpul terus mau nyadar. Kalau sampai sekarang ada yang sudah meninggal, ya dia tuh akhirnya sadar kalau orang hidup tuh pasti akan meninggal. Terus yang ditinggalkan apa?
citra yang baik atau citra yang buruk. Akhirnya saya sadar, oh enggak enak ya kalau kasihan dengan anak turun saya kalau citranya yang jelek. Bukan saya tok yang enggak enak, nanti anak-anak saya dikenal enggak enak. Terus merubah citra dari keturunan kita, gimana yang dulunya kita gelap menjadi tidak gelap bagaimana. Seperti itu. Memang sebetulnya preman itu kan ada 3. Pertama, preman rumah tangga, dusta di antara suami istri. Ya. Terus preman yang kedua, preman berdasi, karena dusta suami istri, tuntutan istri atau tuntutan yang terlalu tinggi, dia akhirnya berbuat korupsi. Akhirnya dia terjadi yang namanya sifat mengenakkan sendiri kan sifat preman. Terus setelah korupsi dia ditahan, kumpullah preman-preman jalanan yang tidak tahu aturan, yang penting saya senang. Itulah. Jadi kita itu berusaha mengumpulkan preman yang 3 di antara preman 3 ini. Nah, caranya mengumpulkan mereka itu gimana, Gus? Sebetulnya kalau mengumpulkan itu tidak mengumpulkan, kita mendekat. Yang penting kita itu kalau bahasa Al-Quran kan ada istilah Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, di mana kumpul sesama manusia itu harus menerapkan yang namanya kasih dan sayang. Kalau orang Jawa mengatakan wong iso nrimo dan memberi. Wong bisa menerima dan memberi. Mbok tahu toh, orang-orang Jawa mengatakan wong ora ngerti matur nuwun. Nah, kalau bahasa Indonesianya kok wong nggak tahu terima kasih, menerima dan mengasihi. Nah, kita deketi dan menerima dan mengasihi. Dan Al-Quran itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yuk kita terapkan. Di sisi kemanusiaan, kalau kita bisa menerima dan ngasih, saya yakin bukan menggurui. Kita mengasih bukan identik menggurui. Apalagi mendikte. Apalagi menyuruh atau mengklaim menyalahkan. Kalau mengklaim menyalahkan memang namanya barang rusak ya sudah salah. Memang salah. Kendaraan itu rusak. Kalau hanya diomongi kendaraan itu rusak, enggak bakal bisa baik. Yuk gimana caranya memperbaiki, bukan ngomong ke rusaknya. Kita yang utamakan cara memperbaikinya ke depan, bukan yang diomongkan, bukan untuk yang kemarin, yang sekarang untuk ke depan. Ya gimana sekarang memperbaiki bisa jalan untuk ke depan. Metodenya seperti itu yang diterapkan, bukan menggurui atau bahkan mendikte, bahkan menyalahkan, tidak. Kita menerapkan yang namanya pola kasih sayang, terutama di rumah tangga. Kalau kita rumah tangga dengan adanya kasih sayang, tidak ada dusta di antara kita. Terus tidak akan mungkin ada preman berdasi karena bisa menerima kasih sayang. Nah, kalau sudah menerima kasih sayang ke anak keturunan kita, tidak mungkin akan kejerumus yang namanya dunia di jalanan. Karena orang yang di jalan itu kebanyakan kurang kasih sayang. Nah, kurang kasih sayang membahayakan. Akhirnya mencari kasih sayang di luar yang tidak tepat. Akhirnya jadi di sini Gus Tanto memberikan kasih sayang kepada mereka itu. Siapapun yang butuh, karena di ajaran Al-Quran ayyuhalladzina amanu, yang amanah. Jadi yang mau, bukan sembarang serta-merta kita ngomong itu enggak. Kalau dia enggak pun enggak bisa. Yang diutamakan tuh orang yang butuh, membutuhkan kasih sayang, terus kita curahkan bukan harta benda yang diutamakan, tapi saya tulis di kalender itu tata bahasa kita menyikapi siapapun, tata krama kita, sikap kita menanggapi siapapun, terus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Intinya apapun yang kita jalankan dengan tulus dan ikhlas. Orang mengartikan tulus saja belum paham. Tulus itu orang memberi, itu sudah baik. Tapi begitu yang diberi tidak mengiyakan, dia sakit hati, berarti belum ikhlas. Nah, yang amanu itu tidak ada istilah tendensi yang namanya air susu dibalas air tuba, tidak ada. Kita kebaikan, tetap yang menerima kebaikan. Soal yang diberi itu nerimanya tidak baik, ya terserah dia, tubanya yang ada. Jadi tidak ada istilah, kalau di Gus Tanto tidak ada istilah air susu dibalas air tuba, tidak ada. Air susu ya dapat air susu, air tuba dapat.
Nah, kalau dibahasakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita sekecil apapun kebaikan tetap menerima kebaikan. Kalau jelek ya menerima jelek. Gitu. Ya. Gus Tanto itu awal-awalnya itu kan mencari santri keluar masuk kampung, keluar masuk terminal, ya menyisir jalanan untuk menemukan orang-orang yang katakanlah salah jalan begitu. Itu ceritanya gimana, Gus? Kalau saya melihat, saya rasakan di kampung saya sendiri kan banyak. Setiap hari saya melihat antara A sama B salah selisih paham. Bahkan setiap hari minum dan setiap hari ada yang namanya pertengkaran. Ya. Saya lihat ya gitu tuh diskriminasi di antara kita menangnya sendiri. Maka dari itu saya berusaha gimana caranya orang itu tidak menang-menangan. Nah, untuk pendekatan yang tidak menang-menangan kita harus terjun. Nah, terjun dengan yang namanya pola kasih sayang tadi. Nah, supaya kedepannya orang yang nanam akan menuai. Sedikit demi sedikit saya gambarkan, kamu menang di sini, kamu nggak akan menang di tempat lain. Kamu menyakiti A satu, kamu akan disakiti 2 kali. Bahaya. Jadi monggo, yuk daripada menyakiti, tidak enak, kita saling menyayangi gimana. Nah itu dari kampungnya sendiri sampai tahun 90. Nah, sebetulnya saya urutkan mulai dari SMP saya. Saya tuh SMP di Johar. Di Johar yang atas itu banyak gelandangan, saya ikut gelandang di situ. Oh, jadi masih SMP itu ikut gelandang. Itu gelandang setiap malam Minggu. Setiap malam Minggu pasar di atas itu ada yang namanya pasar di atas itu anak-anak gelandangan copet semua. Nah, di situ kenapa dia kok dia nggak punya orang tua, apa dia nggak punya masa depan? Saya dekati kenyataannya punya orang tua, sebetulnya masih sekolah tapi keluar. Saya sendirian sekolah, akhirnya saya dikeroyok karena saya menyelamatkan si perempuan-perempuan yang makan dinakali itu. Saya ajak pulang ke tempatnya masing-masing. Saya tidak peduli mati, itu tidak pernah pikir saya. Tapi yang penting saya satu hidup. Nah, sesuai dengan ornamen yang saya terapkan sekarang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Percuma saya setiap hari menjalankan sholat, tapi tidak pernah ngerti. Jadi gini, bisa yang namanya ngomel, caranya gimana bisa mengamal. Kalau bahasa Al-Quran, siapapun minta doa sama Nabi harus beramal. Itu kalau dijabarkan luas hanya satu. Kita mau rencana ke pondok, Pak Hayaki ke pondok, mau ke pondok. Kalau omong tok enggak nyampe. Diamalkan, dijalankan. Ini saya kalau hanya berdoa tok, ya Allah, orang-orang yang jahat ini supaya sembuh. Waduh, ini kan baru ngomel ini. Bagaimana caranya saya untuk menyembuhkan? Untuk bisa sembuh mereka, ya saya harus berani, entah mati di jalan itu bukan urusan saya, karena ada yang menjamin saya mati dan hidup. Saya terjun di situ. Gus, itu pernah nggak Gus Tanto itu mendapatkan perlawanan? Karena ini kan mereka-mereka itu kan ya katakanlah orang-orang yang sudah terbiasa dengan pelanggaran hukum lah. Yang ada tadi Gus Tanto bilang ada pembunuh dan lain sebagainya, itu pernah nggak? Dari SMP saya sudah dikeroyok. Terus SMA saya pindah ke yang namanya Jurnatan. Itu pertama kali ada yang namanya kanjengan. Itu mainan jackpot, itu main kayak itu anak manusia semua. Setiap malam Minggu saya tidur di Kauman. Saya gelandangan sama dia. Saya kepingin belajar setelah dia mendapatkan sesuatu itu bisa akur enggak sama teman-temannya, nyatanya enggak akur. Saling berkuasa, saling menyalahkan. Dari bawahnya orang yang kumpulan berbuat jahat itu tak akan baik. Kalau niatnya sudah jahat, ini bukan kejahatan yang dilihat di mata, niat dari hatinya mereka siapapun kumpul, niat hatinya sudah jahat, pasti ketemunya akan permusuhan. Di mana saja, apapun organisasi apapun, kalau niatnya hatinya sudah tidak baik, pasti ada kejahatan, ada yang namanya pengkhianatan di situ. Situ saya ambil dari SMP SMA.
Terus itu masih di Johar, sekitar Johar. Masih Johar dulu. Ya. Johar pertama pasar Johar Gede yang pasarnya itu langsung. Yang kedua yang di Jurnatan yang baru Kanjengan dibuat itu SMA saya. Ya. Nah itu saya sudah dikeroyok. Nggak apa-apa. Saya siap kok. Hidup mati itu bukan aku. Yang penting lahir batin. Saya kepengen ngerti sebenarnya hakikatnya manusia itu kayak apa. Orang itu yang kalau dikatakan menang tuh sehebat kayak apa, yang dikatakan kalah sepuruk kayak apa. Nah, orang pernah sampai tengkar nggak, Gus? Tidak hanya tengkar, dibacoi saya. Ya itu tidak hanya bertengkar, itu udah bertengkar itu namanya bisa dikatakan ngomel atau hanya jotos. Ini udah main yang namanya senjata tajam. Senjata tajam. Nah soal mempan tidak mempan itu bukan urusan saya, urusan yang buat saya. Nah, kebetulan saya aja tidak mempan. Ibaratnya batu. Batu itu digempur sama besi. Ada yang hancur, tapi ada yang nggak hancur. Luar biasa. Karena batu itu bukan batu biasa. Batu yang dinamakan Hajar Aswad nggak akan hancur gitu loh. Gustanto ini punya aji-aji apa? Kok bisa nggak mempan? Aji-ajinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Lillahi rabbil alamin. Lillahi. Iya. Aji-ajinya itu hanya satu orang Islam. Allahu Akbar. Tidak ada yang dihadapi kecuali sama Allah. Kalau urusan sama Allah tidak akan gentar dengan apapun. Itu sudah sumpahnya. Kalau sudah hadapan sama Allah, apapun yang dihadapi tidak akan gentar. Itu hanya fata morgana semua. Gustanto barangkali mendapatkan ilmu itu dari orang tua atau dari kakek nenek? Yang pastinya dari umi saya sendiri. Yang pastinya dari umi saya sendiri. Diturunkan dari umi. Dari umi saya sendiri dikasih masukan. Yang namanya satu ya Gus, orang hidup tuh satu, kalau dibutuhkan manusia hanya satu, jangan bohong, jangan minta. Nah dikatakan kejujuran itu mengalahkan segalanya. Setan tidak menang dengan yang namanya jujur. Ya yang bisa membuat orang takut dan berani itu setan. Tapi beraninya karena tega. Orang yang tega itu bukan berarti orang yang pemberani. Orang yang tega itu yang penting biar enak, orang membunuh itu bukan pemberani. Kalau orang pemberani hanya satu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau enggak benar enggak. Itu yang pemberani. Jadi sudah diajarkan kayak gitu, dan yang dihadapi itu hanya setan. Nah sudah toh, enggak akan gentar. Setan itu padahal kalau habis menyenangkan akhirnya menyusahkan, dihapusi sama setan semua. Yang saya hadapi seperti itu. Terus saya belum puas lagi ke Pulau Gadung 87 saya. Ke Jakarta. Ya Pulau Gadung ingin melihat di dunianya terminal sana. Baru nyampe sana sudah diuji coba saya. Saya sudah dipalak dan saya dikeroyok sebanyak itu. Ya saya buktikan. Yang kebetulan yang itu pendekarnya orang Batak sama orang Maduro. Pembinanya akhirnya udah tahu semua, nyatanya dia senjata dia kok enggak bisa apa-apa ya karena dia sombong. Nah saya kan mau mati monggo, mau hidup monggo, bukan kehendak saya. Ya dia jahat saya luruskan tuh. Minta tak kasih tapi masih kurang lah, seperti itulah. Jadi kalau saya dikatakan kamu punya apa, saya enggak punya apa-apa. Cuma saya dititipi yang punya. Jadi kalau pernah ditanyain Gusnya itu punya apa, punya ilmu apa, Gusnya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa, cuma aku dititipi yang maha punya. Jadi cuma pakai tok, satu saat akan dipinta hanya pemakai aja. Kalau dibahasakan Gusnya nggak ada pinter, apalagi nggak ada karena biasa nyontek. Nyonteknya di Al-Quran tadi kan sudah ada, tinggal ngomong tok. Pinter di mana, mau tinggal di Al-Quran tinggal ngomong, berarti tidak pinter toh, nyontek. Misalnya nyontek dan bisanya hanya mengemban tugas saja. Saya itu hanya pengabdi. Pengabdi Allah, tidak siapa-siapa. Di Pulau Gadung itu ada nggak yang kemudian menjadi santrinya di sini? Justru saat itu saya tidak boleh pulang, suruh jadi jegernya sana. Saya menguasai taksi-taksi Pulau Gadung. Ya karena dia kalah semua. Ya, saya itu
dari dulu 87 sudah dibayar kalau mau 15.000, padahal saya kerja 1 bulan aja 100.000. Itu satu hari dibayar 15.000. Ya. Ada 15.000 plus makan gratis sak Pulau Gadung. Jadi karena mau dijadikan preman, dijadikan gembongnya preman. Nah saya ngomong tidak bisa, tujuan saya tidak itu. Kalau kamu boleh mengamankan tapi jangan sekali-kali menderitakan orang. Boleh jadi pengaman tapi jangan sampai menindasan. Akhirnya dia mantuk-mantuk entah iya apa enggak ya. Akhirnya mau ikut ke Semarang saya tidak boleh karena saat 87 saya masih berkelana kan tidak mungkin. Saya belum pun dititipi tempat. Jadi waktu itu masih mendekati saja ya. Berkelana, berkelana. Jadi belum dikumpulkan belum. Gitu ya. Di Cilacap ya pernah 88. Di Cilacap ya pernah. Jadi saya tuh pengen ngerti sebenarnya. Sampai sekarang ya tahu persis. Sebetulnya manusia itu sebetulnya tidak ada yang meskipun orang mutilasi itu hanya orang tega, bukan orang pemberani. Saya itu ngadepi orang apapun. Saya itu ngadepi orang tidak percaya, jangankan orang macan di tempat tertutup sama saya nanti menang saya apa macannya. Saya tidak sombong karena apa? Macan itu emosi. Ngadepi emosi jangan emosi. Lillahi rabbil alamin. Jadi hanya ilmu orang. Kalau saya sebetulnya tidak setuju kalau Umar bin Khattab singanya padang Arafah, saya tidak setuju, itu hewan tidak setuju saya. Saya sebetulnya tidak setuju kalau hanya hewan itu tidak setuju saya. Karena hewan itu gampang dihapusi. Nah kalau sudah kayak seneng sudah terlena. Kasih makanan, kasih perempuan sudah terlena, itu hewan. Masa seorang panutan seperti Khalifah Umar bin Khattab bagian disamakan dengan hewan. Wah saya tidak setuju itu. Kalau singanya Pulau Gadung, singanya Terboyo tidak apa-apa. Tapi ini orang pimpinan saya tidak setuju itu. Dari Pulau Gadung terus kemana Gus? Ya itu ke Cilacap. Cilacap, Purwokerto ya putar-putar. Begitu berarti ngaji di perjalanan. Hakikatnya hidup. Itu setelah lulus SMA ya? Ya, lulus SMA 86. Kemudian melanjutkan sekolah di mana, Gus Tanto? Saya sekolahnya UT. Universitas Terminal Terboyo. Ya, kan itu akhirnya mendalami ilmu yang ada yang aslinya, bukan ilmu yang katanya, ilmu yang nyata. Enggak semudah itu. Enggak, pertama kalau pengen berhasil bisa mengondisikan dirinya sendiri. Kedua, mengondisikan rumah tangganya. 3, teman, sahabat dan orang lain. Enggak semudah itu. Jadi tolong ayo bareng-bareng pumpun kesempatan waktu. Gunakanlah, manfaatkanlah waktu wal asri, waktu yang ini yang masih diberi ini, manfaatkan, gunakan diri sendiri ke jalan yang baik. Karena untuk ke depan masih ada nanti bahaya. Kemudian bagaimana cara menanamkan kesadaran itu, Gus, kepada mereka? Ya kita akan kumpul. Jangan banyak omong, kita contohi aja. Ibaratnya logikanya gini, cara makan seperti ini, logika makan Terus cara berbuat, cara mengatasi persoalan itu tidak usah banyak bicara, yang penting praktek. Jadi metode yang ada itu amalkan, bukan omelkan. Jadi kalau omelkan tidak nyampe, diamalkan. Sampai sekarang santri-santri yang mengaji di sini ada berapa, Gus? Ya kalau di total saya tidak pernah total, cuma yang namanya orang punya kerjaan masing-masing itu kan kalau diumumkan bahasanya santri. Kalau di sini aku nganggap jamaah, saudara. Caranya sahabat-sahabat kita, saudara kita. Jadi mereka punya kegiatan masing-masing, keluar masuk. Jadi keluar masuk kalau dibolehkan dikatakan sini itu bahasa santri kalong. Datang dan pergi. Jadi tidak ada seperti dikoordinir. Kegiatannya apa saja, Gus, di sini? Yang pastinya setiap malam ini, malam Kamis. Malam Kamis seperti malam ini. Mujadah. Ada mujadah. Terus
Kalau yang mau biasa puasa harian Senin dan Kamis. Iya. Kalau saya kan puasa setiap hari. Kalau dalail. Ya boleh dikatakan apa yang namanya itu. Saya tidak pernah nyebut kayak gitu. Saya tuh tidak mau dianggap orang-orang seperti itu. Enggak. Saya tuh biasa aja. Cuma saya dititipi suruh menjalankan aja. Saya puasa setiap hari hanya satu. Saya merasa banyak dosa. Ingin mengurangi dosa-dosa saya. Ingin mengurangi yang namanya perbuatan yang tidak baik. Kalau puasa kan menahan. Supaya yang nggak baik ditahan. Yang dilakukan yang baik. 41 hari aku katami. Tanggal 10 kemarin kataman. Nanti mujahadah itu bisa dijelaskan sedikit, Gus? Nah, mujahadah itu singkatnya gini. Itu kebacaan. Kebacaan untuk puji-pujian, untuk mengartikan antara hubungan kita dengan alam dan yang mempunyai alam. Dan untuk sedikit banyak pengertian menyadarkan diri dengan bacaan itu. Lebih sadar lagi kalau mau menjalankan yang namanya pujian-pujian tadi. Mohon maaf Gus, sejak muda itu penampilan Gus Tanto itu ya kayak begini Gus. Ya seperti ini. Sudah gondrong, mohon maaf ya Gus ya. Sudah. Jangankan lepas dari SMA, saya tuh waktu SMA aja di SMA 5 saya, padahal SMA negeri. Itu gurunya aja ketipu sama saya. Rambutnya harus cepak, tapi cepak tak kuncir sampai segini. Tidak pernah ada operasi. Anak-anaknya Gus Tanto juga begitu ya? Yang laki ya gondrong. Yang laki itu. Kemudian atribut kok hitam-hitam itu barangkali ada pertimbangannya sendiri, Gus? Ya, kalau bahasa hitam itu kan boleh dibilang gini, kalau orang mengatakan hitam itu kan gelap. Padahal hitam di sini diartikan orang itu tidak menampilkan yang namanya putihnya di luar. Yang penting biasa aja, yang putih yang di dalam seperti ini. Jadi kebaikan itu di hati aja dulu, jangan ditonjolkan di luar. Soalnya banyak yang namanya pasal 378 penipuan. Orang mau menipu itu mesti baik dulu, nggak taunya endingnya jahat. Nah, jadi lebih baik kita tampilannya yang biasa aja apa adanya, tapi kita menyimpan energi seperti lampu. Lampu itu bisa terang, itu bukan luarnya yang bisa nerangi. Coba kalau dalamnya pecah, lampunya masih utuh tapi dia tidak akan nyala. Jadi jangan sampai yang namanya matahari yang bisa menerangi kita tapi setelah matahari lengser di sore hari dia nggak akan bisa terang dengan sendirinya. Kegelapan yang ada. Jadi dunia itu bagi orang umum indah dan terang. Tapi bagi Gus Tanto dunia itu gelap. Gelap gulita, berliku-liku dan terjal. Jadi maka dari itu butuh penerangan. Kalau jalan hati-hati seperti Shirathul Mustaqim. Jalannya dengan ayat-ayat Allah yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Siap. Jadi jangan memandang dunia itu indah akhirnya kalau orang memandang dunia itu indah, jalannya saenake dhewe ketak-kete cari mungsuh maksiat seperti itu. Nah, itulah kita. Begitulah pemirsa perbincangan kami dengan Gus Tanto di Pondok Pesantren beliau pada malam ini, yang ternyata luar biasa perjalanan beliau itu sejak SMP itu sudah bergaul dengan para preman, para perampok, dan para pembunuh, para penipu, yang itu dijalankan terus-menerus secara istiqomah, yang akhirnya sampai sekarang ini di pondok pesantren beliau untuk membawa teman-teman kita yang dari lembah gelap ke dunia yang terang benderang ini. Mudah-mudahan barokah. Matur suwun Gus. Amin. Nggih.